Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku. Jadi video kali ini aku bakalan remake tutorial dashboard COVID-19 yang sempat aku buat di beberapa bulan yang lalu. Kalau aku denger ulang nih di video tutorial yang sebelumnya itu banyak banget noise-nya, ada suara sepeda motor yang zweng kayak gitu itu. Jadi itu kan kayak noise banget itu ya. Jadi at this opportunity I will show you how to make dashboard visualization using Microsoft Power BI again. Sebelum kita eksekusi, jangan lupa untuk di like dan di subscribe akun YouTube aku biar aku semakin semangat untuk membuat kalian konten selanjutnya. Oke? Let's go! Oke teman-teman, jadi gimana sih eksekusinya? Langsung aja aku buka Microsoft Power BI-nya. Terus di sini aku pilih get data. Aku pilih CSV karena tipe data yang kita gunakan itu CSV. Lalu aku pilih ini COVID-19 Indonesia Time Series All One. Secara langsung si Microsoft Power BI ini bakalan ngeproses data kita. Nah, dia bakalan nunjukin data kita secara sekilas. Di sini aku pilih load. Dan dia bakal ngeproses data kita, ngeload data kita. Kalau misalnya data kita clean ini langsung bisa dipakai. Tapi kalau misalnya ada data yang kayak error-error itu, kita harus cleansing terlebih dahulu. Terus di sini aku bakal memperkenalkan sekilas tentang Microsoft Power BI. Jadi sama seperti aplikasi-aplikasi Microsoft pada umumnya, di bagian atas itu selalu ada ribbon-nya. Kayak Home, Insert, Modeling, View, Help, dan lain sebagainya. Lalu di sebelah kiri ini ada report. Nah, report ini merupakan tempat kerja kita untuk membuat report atau dashboard. Dan di sebelah sini ini ada visualization. Ini banyak banget pilihan visualisasi yang bisa kita gunakan mulai dari bar chart sampai ada visualisasi-visualisasi yang bisa kita ambil dari Python atau R. Terus juga ada ArcGIS. Dan kalaupun ada visualisasi yang nggak ada di sini, teman-teman bisa cari aja di sini nih, get more visuals. Nanti teman-teman bisa pilih visualisasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini ada banyak banget, teman-teman bisa milih. Terus di bagian sini, field ini ada data kita. Jadi karena di sini aku punya satu tabel, jadi sini cuma ada COVID-19 Indonesia Time Series All One. Nah, kalau misalnya aku buka nih segitiganya, dia bakal munculin field name yang ada di tabel COVID-19 Indonesia. Nah, terus kalau misalnya nih aku mau tahu data kita tuh gimana sih bentuknya, tabel kita tuh gimana sih bentuknya, teman-teman bisa pilih aja nih di sini data, kita klik, dia bakalan nampilin tabel yang COVID-19 Indonesia Time Series All One itu. Nah, kalau di sini bisa kita lihat ada banyak banget kolom yang kita punya. Di sini ada 15.788 baris. Di kolom pertama kita punya date. Ini aku coba sorting dulu. Sebelum kita membuat suatu dashboard atau membuat report, kita harus paham terlebih dahulu teman-teman mengenai data yang kita punya tuh seperti apa, biar kita nggak salah dalam membuat atau menyajikan data. Jadi di kolom pertama kita ada kolom date. Kalau kita lihat di sini data yang kita punya ini dari 8 Januari 2020 sampai 9 Juli 2021. Lalu di sini ada kolom location. Kolom location ini terdiri dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Terus di sini ada new case, new date, new recover, new active case, dan ada total case, total date, total recover, dan total active case. Kalau misalnya nih aku lihat secara sekilas, total ini merupakan akumulasi dari 4 kolom ini, dari new case sampai new active case. Jadi sekarang kita coba amati bareng-bareng data yang kita punya tuh seperti apa. Nah, di kolom sini ini ada new case. Di tanggal 8 Januari 2020 di Jawa Timur ada new case sebanyak 9 dan new date-nya 3, new recovery-nya 1. Jadi di waktu itu di tanggal 8 Januari 2020 ada new active case. New case ini dikurangi new date, dikurangi new recover. Jadi kasus yang aktif itu adalah kasusnya terbaru dikurangin kasus yang sudah meninggal sama kasus yang sembuh. Nah, kita kan ada new case-nya 9, new date-nya 3,
new recover-nya 1, berarti 9 dikurangi 3 dikurangi 1 yaitu 5. Nah, untuk total case-nya itu 9, berarti di sebelum tanggal 8 Januari itu total case-nya 0. Nah, untuk total date-nya di sini 5, dan sedangkan di tanggal 8 Januari new date-nya itu 3, berarti sebelum tanggal 8 Januari 2020 itu ada total date-nya itu 2, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5 lah. Sama untuk total recover-nya juga, di total recover-nya ini ada 10, berarti di sebelum tanggal 8 Januari itu sudah ada yang sembuh sebanyak 9, jadi 1 tambah 9 sama dengan 10, kayak gitu. Nah, untuk total active case-nya itu diperoleh dari ini. Jadi kan di sebelum tanggal 8 Januari itu kan total case-nya kan 0. Habis itu total date-nya itu kan 2, total recover-nya 9. Berarti 0 dikurangin 2 dikurangi 9 itu negatif 11. Nah, total active case-nya itu berarti negatif 11 dikurangin 5 yaitu negatif 6. Atau buat gampangnya itu juga bisa 9 dikurangi 5 dikurangi 10. Jadi kan 9 kurangi 5 4, 4 dikurangi 10 negatif 6 kayak gitu. Mungkin agak susah kalau kita bandingin dengan tanggal di atasnya tanggal 8. Di sini aku bakal bandingin dengan tanggal 9 Januari. Jadi di Jawa Timur pada tanggal tersebut kita nggak ada kasus baru, tapi kita ada new date 1. Nah, jadi total case di tanggal 9 Januari itu 9 karena 0 tambah 9. Lalu untuk total date-nya itu 1 ditambah 5 yaitu 6. Terus sama untuk total recover-nya yaitu 23 ditambah 10 33. Terus untuk new active case-nya 0 dikurangi negatif 1 dikurangi negatif 23. Terus ini juga sama, negatif 24 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 30. Atau 9 dikurangi 6 dikurangi 33 itu juga negatif 30 kayak gitu. Oke, sekarang kita bergeser ke kolom selanjutnya. Ini ada location level. Location level ini isinya provinsi semua. Terus city or regency ini blank. Terus habis itu ada province, ini isinya provinsi-provinsi yang ada di Jawa Timur. Ini kayaknya sama isinya kayak location. Terus country, ini tuh isinya Indonesia. Terus habis itu ada kontinen, ini Asia pastinya. Terus habis itu ada island. Island ini pulau-pulau yang ada di Indonesia. Terus ada time zone. Special status ini isinya daerah istimewa, daerah khusus ibu kota, terus total regency, total city, total district, total urban village, total rural village, terus luas area kilometer dalam 1 kilometer persegi. Kalau aku lihat di sini nih luas area dari setiap provinsi, misalnya ini aku pilih 664. Ini merupakan luas wilayah dari Provinsi DKI Jakarta. Oke, kita kembalikan. Lalu ada jumlah populasi, ini juga total populasi per provinsi. Terus ada population density juga, latitude longitude. Nah, kolom latitude longitude ini bisa banget kita gunakan dalam membuat map. Dan oke, langsung aja kita ke dashboard COVID-19 yang udah ada. Jadi di sini ada 2 dashboard COVID-19 yang aku temukan. Yang pertama ini adalah corona.jakarta.go.id. Ini dashboardnya DKI Jakarta. Lalu di sebelahnya ini ada covid19.go.id. Nah, kalau ini punya Indonesia. Kita mulai dari sini dulu. Di bagian awal dari dashboard covid19.go.id ini ditampilkan jumlah kasus terkonfirmasi, jumlah kasus aktif, jumlah kasus yang sembuh, sama jumlah kasus yang meninggal. Nah, setiap ini dikasih persentase perbandingan antara kasus aktif dibanding kasus terkonfirmasi, kasus yang sembuh dibandingkan dengan terkonfirmasi, dan yang meninggal dibandingkan dengan terkonfirmasi. Nah, kalau mau make sure perhitungannya, ini aku hitung secara manual. Kita ambil contoh kasus aktif dibanding yang terkonfirmasi. Jadi 53.132 dibagi 6297.484. Hasilnya
sekian, kalau kita kaliin 100 kan jadinya juga 0,84%. Kayak gitu. Kita bulatin satu angka aja jadinya 0,8%. Nah, di sini ada total spesimen yang diperiksa, ada juga keterangan pakai PCR atau antigen, terus jumlah orang yang udah divaksin pertama dan vaksin kedua. Cuman untuk ini kita nggak bisa sajikan karena kita nggak ada datanya. Terus selanjutnya ada Maps. Nanti kita juga bisa bikin ini teman-teman, gimana cara bikinnya kita lihat nanti. Di Maps ini ada keterangan bubble yang warna merah ini. Semakin besar bubble-nya, itu artinya jumlah kasus yang ada di provinsi tersebut itu semakin besar. Jadi kalau kita lihat di sini, kita klik yang merah itu, muncul keterangan dia Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kasus 1.355.000 sekian, dan dari kasus itu dibagi menjadi berapa sih yang laki-laki dan berapa sih perempuan, dan juga dibagi juga per kelompok usia. Nah, untuk jenis kelamin dan kelompok usia kita juga nggak bisa menampilkan karena kita nggak punya datanya. Lalu di sebelah sini ada keterangan tiap provinsi jumlah kasusnya sama perbandingan dengan total keseluruhan. Jadi misalnya nih, buat make sure lagi ya rumusnya, perhitungannya bener enggak, ini aku ambil kalkulator lagi. Kita hitung untuk yang Jakarta. 1.355.451 dibagi 6.297, 6.297.484. Hasilnya 0,215 dikaliin 100% jadinya 21,5. 21,5%. 21,6%. Oke. Kita ambil contoh satu lagi ya. 1147,634 dibagi 6297 dibagi 6.297.484. 18,3. Oke. Kita lanjut ke bawah. Di bawah ini ada trendline kasus terkonfirmasi, trendline yang sembuh, trendline yang meninggal, trendline gabungan. Terus ini juga ada zoom slidernya, jadi ini bisa di zoom gini. Terus habis itu di bawah ini ada perbandingan kasus per provinsi, yang mana setiap value-nya itu dibedakan antara yang meninggal, sembuh, dalam perawatan, seperti itu. Terus kita ke bawah lagi, ini ada perbandingan persentase kasus-kasus, semua kasus baik itu positif, dirawat atau isolasi, sembuh dan meninggal, persentase jenis kelaminnya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa yang lebih sering terkena COVID, yang positif COVID itu adalah jenis kelamin perempuan, tapi yang meninggal itu malah persentasenya banyakan yang laki-laki. Sedangkan kasus positifnya laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Terus di sebelah sini ada perbandingan semua kasus yang dibagi, yang terklaster, yang terklaster berdasarkan kelompok usia. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang paling banyak positif itu adalah rentang umur 31 sampai 45%. Dan yang paling sedikit itu 0 sampai 5%. Usia 0 sampai 5, terus disusul usia 6 sampai 18, dan yang ketiga itu usia di atas 60 tahun. Itu 10,9% yang kena COVID itu usianya di atas 60 tahun. Tapi kalau kita lihat nih yang meninggal, justru yang paling banyak meninggal itu di atas 60 tahun. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada gejala positif COVID, perbandingan gejala positif COVID yang paling banyak muncul itu adalah batuk, habis itu demam, riwayat demam. Apa ya bedanya riwayat demam sama demam? Riwayat demam mungkin pernah demam aja saat itu demam. Oke, lanjut aja. Di sebelahnya ini ada kondisi penyerta COVID-19. Jadi
orang yang sakit yang positif tuh ada penyakit bawaan kali ya, hipertensi, diabetes mellitus itu ada berapa persen dari orang yang positif gitu. Nah, sekarang kita ke sebelahnya, di sebelahnya sama, mereka menampilkan jumlah kasus terkonfirmasi, jumlah kasus yang meninggal, yang isolasi berapa, yang sembuh berapa. Terus juga ada pelaku perjalanan, probable, kontak erat, discarder. Terus ada jumlah tesnya yang dilakukan udah berapa, jumlah orang yang tes berapa. Terus di sini ada mappingnya, klaster wilayah. Kalau yang pink ini Jakarta Timur, yang hijau ini Jakarta Selatan, terus yang kuning keoren-orenan coklat ini Jakarta Barat, Jakpus, Jakut. Nah, kalau kita lihat di sini ini udah ada keterangan juga setiap kecamatannya. Cuman kita bisa bikin ini tapi nggak kayak gini. Kita nggak bisa detailin. Mungkin nanti buat yang warna pink, hijau ini adalah provinsi-provinsinya kayak gitu. Terus habis itu kita ke bawah, jenis kelamin kita nggak ada datanya, umur dan gender juga tidak ada. Ada akumulasi data suspek, data kontak erat, data positif, tren nasional dan Jakarta, penambahan kasus harian. Oke, langsung aja kita eksekusi ke Microsoft Power BI-nya. Tadi kita udah lihat datanya kayak apa, langsung aja kita ke report. Jadi di yang pertama di sini aku mau menghitung jumlah kasus terkonfirmasi, jumlah kasus yang aktif, jumlah yang sembuh, jumlah yang meninggal. Nah, ada dua cara untuk mendapatkan hasil itu. Jadi di sini kita mulai dari cara pertama. Jadi cara pertama di sini aku mau bikin tabel baru yang isinya itu semua perhitungan kita lakukan di situ. Nah, kita pilih di sini enter data. Lalu di sini aku tulis measure. Terus aku pilih load dan dia bakal muncul di sini nih. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita pilih new measure. Terus di sini aku tulis total confirm case. Karena kita mau hitung totalnya, berarti kita ambil sum, terus new case, terus tutup kurung. Kita pilih koma, kita klik komanya biar ada pemisah dari satu angka ke angka lain. Maksudnya pemisah antara ribuan, ratusan, dan juta, kayak gitu. Terus kita pilih di sini card, buat lihat hasilnya, kita drag total confirm case. Nah, di sini kan satuannya million ya teman-teman, dalam juta. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau ngerubah satuannya ini biar nggak ada satuannya gitu. Jadi langsung angka keseluruhan gitu. Kita bisa ke sini nih format your visual, terus kita klik yang ini, terus habis itu kita atur display unitnya non. Nah, dia bakal muncul angka seperti ini. Ini cara yang pertama, lalu cara yang kedua, ini aku copy paste cardnya, terus aku hilangkan fieldnya. Nah, kita langsung cari aja kolom new case, terus kita drag aja ke fieldnya ini. Nah, secara otomatis dia bakalan ngesum angka yang kita punya, kolom yang kita punya, kolom new case ini. Nah, biar ini ada komanya kayak gini, biar rapi, biar bisa bedain mana yang juta, mana yang ratusan, mana yang ribuan, kita klik ini. Gitu teman-teman. Nah, aku lebih menyarankan kalau misalnya kita mau melakukan perhitungan-perhitungan, kita itu menggunakan yang measure aja daripada yang pakai drag-drag ini. Karena kalau pakai yang drag-drag ini terbatas teman-teman operasinya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelakuin, karena tadi kan kita drag langsung ke sum, kalau misalnya kita mau atur nih operasi apa sih yang kita butuhkan, kita bisa klik kanan. Nih, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan, tapi ya cuman ini aja sih, nggak banyak-banyak gitu. Tapi kalau mau quick measure juga bisa nih, new quick measure, terus select calculation. Nanti teman-teman bisa lakuin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Cuman aku lebih saranin kalau pakai measure aja, soalnya lebih bebas berekspresi. Aku bakal ngelanjutin buat ngitung measurement-measurement lainnya.
Oke, sekarang aku bakal ngitung persentase atau perbandingan dari active case dengan confirm case, terus habis itu total recover dengan total confirm case, terus total death dibanding dengan total confirm case. Jadi sini aku tulis persentase active case, terus di sini aku total case, sorry, total active case, terus per total confirm case. Nah, kalau misalnya nih aku pilih scorecard dulu buat lihat hasilnya, kan 0,15% ya teman-teman. Kalau kita mau jadiin persen, ini kita bisa klik persen, jadinya 15%. 15,12%. Kalau teman-teman mau ngatur desimalnya dari sini nih. Kayak gitu. Oke, sekarang aku mau hitung percentage untuk lainnya. Oke, sudah selesai. Nah, di sini aku mau pakai yang multi row aja. Jadi bisa langsung banyak. Ini aku drag total total active case, terus total recover, total death. Lalu untuk percentage-nya aku urutin dari percentage active case, percentage recover, terus percentage death. Atur dulu nih. Oke, cakep. Untuk total confirm case-nya nih aku biarin aja gede di sini karena dia kasus terkonfirmasi. Nah, aku taruh bawah. Oke, ini udah selesai. Kalau misalnya nih teman-teman mau nge-setting visualisasi, mau nge-setting card-nya itu kita bisa ke format your visual, terus bisa pilih-pilih mau dikasih judul, mau dikasih efek kayak warna, background kayak gitu. Misalnya background ungu, nah kayak gitu sih teman-teman. Ini aku pakai polosan aja dulu. Terus mau ganti font juga bisa nih tadi. Kalau mau ganti font bisa di call out value ini buat ganti fontnya Georgia kayak gitu. Ini aku buat polosan aja. Cuman ini aja yang mau aku ganti. Aku bold aja. Terus aku kecilin aja. Bold juga. Angkanya nggak usah aku bold deh. Gini nih. Nggak deh, mending angkanya aja. Galau. Oke. Terus selanjutnya tadi ada maps. Buat maps kita bisa pakai ini map. Terus kita cari aja tadi kita punya kolom latitude longitude. Kita drag latitude ke latitude. Terus kita cari yang longitude. Oke. Terus kalau tadi kan bubble-nya itu gede-gede ya, ada yang gede, ada yang kecil. Kita bisa tambahin bubble size-nya ini active case atau config case ya nih kalau di sini.
jumlah kasus aja. Mana nih mapnya? Oke, aku refresh dulu aja. Kayaknya ini confirm case ya, jumlah kasus keseluruhan kasus yang terkonfirmasi. Jadi di sini aku drag total confirm case ke bubble size dan boom, wilayah Jakarta yang paling tinggi. Kalau ngerasa bubble size-nya kurang gede dan mau ganti warnanya sesuai dengan map di sini, ini kan warna hitam ya. Warna apa sih ini? Warna biru. Oke, kalau misalnya kita mau ganti settingan mapnya, template-nya itu ada di sini style. Terus teman-teman pilih aja yang teman-teman suka. Soalnya ini mau ganti dark, jadinya kayak gini nih. Tapi kayak gelap banget nggak sih? Kita pakai ini aja Arial. Biar kayak atlas zaman SMP sama SD. Terus di sini bubbles-nya teman-teman klik, teman-teman naikin aja size-nya biar lebih gede. Nah, tadi karena warnanya merah, di sini kita pilih colors, terus kita ganti warna merah. Mana ya merah? Ini nih merah. Oke. Terus tadi judulnya langsung kita copy aja, peta sebaran kasus per provinsi. Kita ke general, kita pilih title, terus kita ganti. Kalau misalnya mau kita gedein tulisannya. Nah, terus tadi kan ada keterangan tambahan ya teman-teman. Kayak gini nih. Di sini aku pakai tabel aja. Di sini aku pilih table. Sebenarnya mau pakai yang multi row ini juga bisa. Tapi aku pakai ini aja table. Terus aku pilih province, aku taruh di kolom. Terus aku drag confirm case. Terus aku drag karena dia ngasih perbandingan grand totalnya. Ini aku kasih show value as percent of grand total. Jadi di sini aku set dulu ya. Oke, kalau misalnya mau ganti style dari tabelnya ini, teman-teman bisa klik aja yang ini. Udah kita klik format your visual, style preset, terus teman-teman ganti sesuai dengan sukanya teman-teman. Kalau biasanya aku pakai minimal, terus apa lagi ya? Jadi paling sering ya pakai minimal itu bold headernya apa? Oh ya, yaudah kita pakai ini aja biar sesuai dah sama sebelahnya. Terus kalau misalnya mau di sort, bisa nih kita klik DKI Jakarta yang paling banyak. Dan ini dia keterangannya udah. Terus kita ke bawah lagi ada trend line. Trend line per hari. Jadi wait, ini aku kecilin. Nah, di sini cukup. Kalau kita mau bikin trend line, kita bisa pakai line chart, teman-teman. Kita pakai line chart, terus kita cari aja date di sini, tabel date. Terus kita drag ke x aksisnya. Terus ini kita pilih yang date aja. Terus kita pilih confirm case di y aksisnya. Nah, buat ngelihat jumlah trendline kasus terkonfirmasi per harinya. Oke. Karena di sini nggak ada judulnya ya buat y aksis sama
X-axis ini bisa kita atur di sini, format visual, X-axisnya kita klik, terus title-nya kita matiin, sama juga buat Y-axisnya, title-nya kita matiin, terus tadi tuh kita juga di sana ada zoom slider, ini kita bisa nyalain zoom slidernya, jadi ini bisa di zoom, di sini aku langsung mau drag yang recover, jadi ini recover. Kita balik ke sini nih, terus kita drag total recover. Nah, kalau kita mau drag total date itu karena selisihnya jauh ya, jadinya tuh kayak gini nih, garis lurus doang nggak kelihatan. Oke, terus ada apa lagi ya? Perbandingan kasus per provinsi. Nah, kalau perbandingan kasus per provinsi, kita bisa pakai ini stacked column chart. Nah, kita bisa drag province. Ntar kita cari dulu di sini. Wait guys, I'm sorry, I'm forget. Jadi ini kan kalau kita lihat cuman ini daerah mana kan nggak tahu ya. Jadi di sini aku mau tambahin di mapnya province. Kita drag aja ke tooltip sebagai keterangan. Nah, dia bakalan kelihatan nih provinsi mana, Jawa Barat. Terus habis itu DKI Jakarta. Confirm case-nya berapa kayak gitu, karena kita nggak punya keterangan ini ya, karena kita nggak punya kolom gender sama kelompok usia, jadi kita nggak bisa bikin maps yang kayak di tadi di dashboard covid19.go.id. Kita lanjut lagi ke kolom chart. Karena kita udah search province ya, kita drag aja province ke x-axis, terus kita ke sini karena tadi di perbandingannya ini kan dilihatin nih yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, terus yang lagi perawatan berapa. Oke, kita langsung drag province ke x-axis, terus habis itu kita masukin value-nya. Yang pertama itu adalah total date, terus habis itu total recover, habis itu active case. Nah, sekarang kita mau nyesuaiin warnanya ini sesuai dengan contohnya. Tapi sebelum itu aku mau drag total keseluruhan ini, confirm case-nya di tooltips. Nah, kita balik ke contoh, kita lihat yang warna orange atau kemerah-merahan ini meninggal, sembuh itu hijau. Terus kalau active case itu warna kuning kecoklatan. Oke, kita ke format your visual, terus habis itu kita atur nih warnanya total date ini warna orange, terus habis itu total recover ini warna hijau kebiru-biruan. Terus habis itu active case ini kuning kecoklat-coklat. Kita balik lagi. Ini kita nggak bisa bikin. Ini tren nasional akumulasi data. Kita bisa bikin ini, kita pilih area chart. Mana ya area chart? Ini area chart, kita taruh sini. Kita drag ke date yang tadi. Sorry, kita harus klik area chartnya dulu, baru kita drag date, terus kita pilih yang akumulasi tadi mana nih ya, ini ya aksis, terus habis itu recover. Kalau kita masukin date, jadinya dia di bawah. Lihatlah seperti ini. Kalau kita gabung, seperti garis lurus bukan? Jadi kita take out aja. Nah, kita copy aja judulnya. General title. Oke, oh belum dihapus. Nah, karena tadi X aksis sama Y aksisnya nggak ada title-nya, jadi kita open juga.
Oke, sudah semua guys. Ya nggak sih? Terus kita pindah ke sini. Oh iya, kita ada ini field map, bikin field mapnya ini. Jadi karena tempatnya nggak cukup ya, jadi aku bikin page baru aja. Kita pilih field map, terus kita pilih province di location, terus habis itu kita pilih legend di province, kita pilih ya provinsinya ditarik di legend buat bedain mana yang Jakarta Barat, mana yang Jakarta, mana yang Kalimantan, kayak gitu. Kayak gitu sih, kita zoom aja nih. Terus kita masukin confirm case di tooltips, total confirm case-nya. Total confirm case, terus total active case. Oh, salah guys. Salah drag. Mana nih total confirm case ke tooltips, terus total active case, total recovery. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, di Papua itu ada total confirm case sekian, total active case sekian, dan total recover sekian. Kayak gitu. Oke. Mungkin buat tambahan kalau misalnya temen-temen mau nambahin filter gitu ya. Aku geser sini aja nih. Kita bisa pakai slicer, kita taruh sini. Kita mau filter berdasarkan apa ya, misalnya berdasarkan periode. Jadi kita drag date. Terus ini. Nah, kita bisa filter dari periode berapa sampai berapa untuk data-datanya. Nih. Berarti ini dari tanggal 8 Januari 2020 sampai tanggal 11 Juni. Nah, bisa kita lihat nih, tanggal 11 Juni, 8 Januari, begitu. Kalau kita balikin lagi, jadinya begini. Dari 9 Juli, dari 8 Januari sampai 9 Juli. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian. Thank you. Nah, gampang banget kan teman-teman, semoga video ini bisa lebih baik ya daripada video sebelumnya. Dan aku mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari video yang aku buat. Seperti biasa, feel free to let me know if there's anything missing. Teman-teman bisa banget tulis aja di kolom komentar atau hubungin aku secara personal. Oke? Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.